podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast API, Alumni Podcast Inspiratif FISIP Universitas Bengkulu dengan solidaritas, inspiratif, aktual, dan partisipatif. Oke, saya Desi Putriana, Kepala Divisi Media dan Informasi BEM FISIP Unip. Dan hari ini saya akan menemani kalian dalam episode ke-7 yang pastinya gak kalah istimewa dari episode-episode sebelumnya ini teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang sosok yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah alumni kebanggaan FISIP Unip angkatan 1988 nih teman-teman yang telah berkiprah di dunia legislatif dan pemerintahan daerah. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Muhammad Sis Rahman ya Pak ya, Esos MM. Selamat datang Bapak Sis. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Iya, waalaikumsalam. Senang sekali nih Pak bisa hadir di studio podcast ya Pak ya. Di API FISIP Unip nih Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman. Hari ini tema besar kita adalah strategi alumni berdampak bagi civitas akademika FISIP Unip nih Pak. Tentu tapi ini nggak kalah relevan nih teman-teman, apalagi kita berbicara dengan Bapak Sis Rahman yang membuktikan sendiri nih Pak bagaimana pendidikan di FISIP Unip ini mengantarkan seseorang di panggung legislatif dan pengabdian publik di jangka panjang. Oke Pak Sis Rahman nih Pak, sebelum kita bicara soal strategi nih Pak, strategi alumni berdampak. Bolehkah Bapak cerita sedikit nih Pak tentang perjalanan Bapak dari mahasiswa FISIP Unip angkatan 1988 ya Pak ya? Yep. Hingga akhirnya Bapak menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan kini tenaga ahli DPRD ya Pak ya? Di Kota Bengkulu. Kira-kira momen apa sih Pak yang paling berkesan dalam perjalanan Bapak itu Pak? Terima kasih Mbak Desi yang telah saya diundang dalam podcast FISIP Unip ini. Jadi berkaitan dengan bagaimana proses sejarah ketika di awal masuk di FISIP Unip ini sebenarnya cukup panjang ini. Karena kalau berlatar belakang ekstra universitas atau ekstra intrakampus pun saya juga kegiatan-kegiatan sudah kita buktikan dilakukan. Saya pernah menjadi ketua koperasi mahasiswa Unip waktu itu. Dan kemudian juga termasuk lembaga senat mahasiswa dan kepala sostik juga waktu itu. Nah, lalu kemudian dengan kita menitih jenjang pendidikan akademis lebih kurang sekitar 5 tahun waktu itu. Artinya setelah selesai maka harapan kita ke depan ketika kita sudah menyelesaikan di bangku kuliah lalu kemudian kita berpikir bahwa dunia pasar kerja yang harus kita butuhkan. Karena ini menjadi sebuah target utama bagi kita ini. Kalau kita cerita dari awal kilas balik sampai hari ini saya masih duduk dalam dunia politik, sebenarnya ini kan perjalanan yang mengalir saja. Iya, benar. Saya tidak membayangkan saya pernah bakal duduk untuk di DPRD kota, DPRD provinsi, lalu kemudian tenaga ahli dan segala macamnya itu. Tapi memang ini sudah panggilan nurani lah. Karena bagaimanapun juga di dalam mata kuliah yang pernah kita ajari salah satu di antaranya kan ilmu politik. Artinya bagaimana kebijakan yang kita lakukan juga untuk membangun pemerintah daerah juga kita juga ikut andil. Nah, disinilah memang keterpanggilan jiwa kita memang nuansa kental politik. Iya. Maka kita banyaknya juga terjun di dunia politik. Kira-kira begitu awalnya. Oke, berarti sudah dari zaman kuliah Bapak udah sangat aktif ya Pak ya? Iya. Dari ikut tadi UKM Palasostik ya Iya. Pak? Berarti Bapak juga suka di bidang-bidang alam nih Palasostik ya? Tantangan juga. Iya, menarik sekali sih Bapak. Bapak sudah mendaki 2 peran yang sangat berbeda, banyak juga anggota dewan nih Pak yang terhormat sekaligus sebagai tenaga ahli. Nah, apakah nih Pak perbedaan cara pandang antara kedua peran itu dalam memahami kebutuhan masyarakat nih gimana Pak? Sebenarnya berbeda tipis saja antara kita sebagai anggota DPRD lalu kemudian kita tenaga ahli. Iya. Kalau kita DPRD ini memang kita berkiprah aktif di dunia kemasyarakatan, bagaimana kita menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh konstituen kita yang memilih kita. Nah, itu kalau kita memang di anggota legislatif. Tapi kalau di tenaga ahli DPRD ini kita lebih sifatnya membackup kegiatan-kegiatan mereka. Artinya kita ini kan ditunjuk berdasarkan keilmuan, ditunjuk sebagai kepakaran, kemudian dengan hal itu maka kita
membackup atau dimohon bantulah oleh mereka ini sebagai tenaga pakar mereka, karena kita tahu bahwa di DPRD itu kan beraneka ragam orang, beraneka ragam pendidikan, dan tidak semuanya mereka memahami dalam konteks regulasi dan segala macam. Maka disitulah peran kami sebagai tenaga ahli DPRD itu, artinya memberikan sumbangan, memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan. Karena apa? Kita tidak ingin ketika keputusan dilakukan DPRD itu, lembaga legislatif itu bernuansa nanti beralih ke bermuara kepada tindakan hukum. Makanya kita mengingatkan mereka ketika mereka berbicara dalam konteks menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dan kegiatan mereka, maka itu kita harus mengingatkan mereka itu. Oke, sebelum itu Pak masuk ke tema utama kita nih teman-teman. Nah, ketika Bapak mendengar frasa alumni berdampak nih Pak, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Bapak? Seperti apa sih gambaran konkret alumni yang benar-benar berdampak bagi alma maternya nih Pak? Saya terkesan sekali dengan tema yang dibangun lewat 44 tahun Universitas Bengkulu. Kebetulan kami kemarin di awal-awal proses bagaimana kemarin diundang untuk menyegarkan kembali kepengurusan IKA alumni FISIP UNIP, karena saya juga termasuk tim pemerakarsa, tim pembentuk, kemudian pemegang mandat untuk bentuk itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika diundang itu. Nah, jadi berkaitan dengan strategi alumni berdampak ini, saya ingin mengatakan ada 4 hal yang menjadi substansi kita berbicara bagaimana pengaruh, dampak, side effect alumni terhadap akademika khususnya FISIP UNIP ini. Yang pertama, alumni ini sebenarnya menjadikan salah satu faktor penentu yang paling kuat dalam rangka untuk maju atau tidaknya lembaga akademika, lebih terkhusus kepada FISIP UNIP. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ini kita berbicara bagaimana jejaring, bagaimana komunikasi yang terbangun, bagaimana produk yang dikeluarkan oleh FISIP ini ikut FISIP UNIP merasa berbangga. Karena bagaimana juga produk yang dikeluarkan alumni yang sudah ada di birokrasi, di swasta dan segala macam itu, tentunya ini menjadikan sebuah aset bagi FISIP UNIP. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa reuni alumni misalnya. Jadi reuni alumni ini bukan hanya sekedar ibaratnya nostalgia saja. Jadi ibarat temu kangen sama teman-teman saja. Tapi lebih daripada itu juga bahwa kita bagaimana alumni yang sudah terakomodir lewat database yang dimiliki itu menjadikan aset yang aktif. Artinya aset yang aktif ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan institusi. Artinya sejauh mana dampak yang ditelurkan atau dikeluarkan oleh kawan-kawan yang sudah berkeliaran dimanapun, di ruang birokrasi, di ruang swasta dan segala macam. Lalu yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa bagi kebutuhan akademik, khususnya FISIP UNIP dalam hal ini, yang perlu dibenahi ini adalah pendekatan terstruktur terhadap alumni, lalu sistemik, kemudian berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan kampus. Artinya mereka alumni yang sudah di ruang publik, artinya mereka tidak hanya lepas kendali, tidak ada keterkaitan terintegrasi dengan FISIP UNIP. Nah ini makanya saya bilang tadi bahwa alumni ini sangat kuat posisinya. Apalagi sekarang kan dengan lembaga struktur baru di Sivitas Akademika ini kan ada matu rektor 3, kemudian ditambah lagi alumni bagian termasuk PD3 dan segala macam. Itu adalah peran yang strategis. Terus yang keempat, bagi universitas-universitas yang maju, alumni ini bukan sekedar paket suplemen. Artinya bukan sekedar paket pelengkap penderita saja, tetapi dia adalah aset yang strategis yang memang harus ditumbuh kembangkan. Kita harus melihat dan bangga artinya bagaimana alumni UGM, alumni UI, jadi mereka keluarga besar alumni segala macam, termasuk Universitas Harvard dan segala macam. Jadi mereka berbangga juga ketika itu ada kedekatan emosional terhadap lembaga yang telah menelurkan beliau sebagai sarjana. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman jawaban dari Bapak tadi ya Pak Sisi ya Pak ya. Oke Pak, lanjut nih Pak, kalau boleh tahu selama ini bentuk kontribusi atau dampak apa sih Pak yang sudah Bapak berikan atau rencanakan untuk FISIP UNIP? Terus baik secara langsung maupun melalui jaringan alumni nih Pak.
Nah, jadi begini, ini kan tantangan juga nih, tantangan bagi UNIP dalam hal ini khususnya FISIP UNIP juga. Iya, Jadi saya benar, ingin Pak. mengatakan ada beberapa persoalan utama yang selama ini mungkin menjadi tolak ukur bagi kita untuk pengembangan FISIP, kemudian keterkaitan dengan alumni juga. Apa masalahnya? Yang pertama adalah database alumni itu tidak rapi. Tidak rapi. Ya karena kita merasakan betul bahwa ketika kita akan reuni alumni ini, kita tidak tahu berapa produk yang dikeluarkan, kita tidak tahu berapa orang mereka yang sudah di birokrasi, lalu kemudian mereka ada yang di swasta dan segala macamnya itu. Nah, keinginan kita database yang ada di alumni ini rapi, adanya by name, by address, by job. Artinya kita tahu di mana alamatnya, di mana tempat dia bekerja. Nah, tentunya ini kenapa ini dibutuhkan? Ini dalam rangka untuk membangun jaringan terkoneksi antara alumni dengan FISIP. Lalu persoalan yang kedua adalah komunikasi ini, jangan sampai komunikasi ini satu arah. Artinya ya maaf bicara mungkin FISIP dalam hari ini hanya butuh mereka yang di luar itu ketika kebutuhan dalam bentuk donatur saja. Iya, benar sih, Pak. Tapi lebih daripada itu kan, ada secara finansial atau non finansial. Yang ketiga, bagi alumni sendiri kadangkala merasa kalau berkumpul di alumni ini mungkin tidak ada nilai tambah. Nah, di sini dengan adanya tidak ada nilai tambah yang begini, inilah bagaimana strategi mainnya bahwa program berdampak ini memang harus mendarah daging kepada alumni dan keterkaitan terintegrasi tadi. Nah, jadi kalau ditanyakan tentang apa tadi? Program ya? Iya, programnya. Nah, program bagaimana strategi yang bisa dilakukan ini, diantaranya saya ingin mengatakan bahwa kampus perlu dalam hal ini, mungkin FISIP dalam hari ini membangun sistem engagement. Artinya bagaimana keterlibatan alumni itu yang secara jelas. Nah, keterlibatan ini seperti apa misalnya? Ya tadi ada database alumni, kemudian adanya mereka yang bekerja di mana sektor formal atau informal segala macam itu. Lalu kemudian ada platform komunikasi yang resmi. Artinya apa? Mungkin portal, aplikasi dan segala macam itu harus disuarakan, disondingkan, iya, dibumingkan di masyarakat agar bahwa FISIP ini seperti ini antara keterkaitan alumni. Yang kedua, program strategis yang berdampak ini adalah alumni ini dilibatkan. Dilibatkan bagaimana? Libatkan alumni dalam proses akademik. Artinya bukan serta-merta bahwa dilibatkan dalam ini kita menyusun kurikulum segala macam, enggak. Paling tidak menjadi dosen luar biasa. Lalu kemudian menjadi mentor. Sama seperti ketika saya aktif waktu DPR dulu pernah juga diundang jadi stadium jenderal kepada mahasiswa barunya. Nah, arti ini semacam untuk membangun keterkaitan emosional lah kita terhadap alumni PISI itu. Lalu yang ketiga, program strategis yang bisa dibangun yang berdampak ini adalah dimanfaatkan alumni ini. Jadi alumni ini dimanfaatkan untuk penguatan karir mahasiswa. Kenapa saya katakan ini lebih di penguatan karir mahasiswa? Alumni ini ketika mereka selesai, mereka sudah berpikir tentang pasaran kerja. Artinya apa yang mereka harus lakukan? Mereka tidak serta-merta mereka akan menjadi aparatur sipil negara. Tapi paling tidak dalam jangka rentan 1 tahun, 2 tahun, paling tidak mereka harus berpikir paling tidak adanya program magang. Kemudian ada artinya tidak menganggur, dia menunggu 2 tahun itu. Iya, nah, benar, ketiga, apalagi mereka setelah ini nanti akan berkeluarga, tentunya kan pekerjaan menjadi modal utama. Lalu yang berikutnya, dorong kontribusi alumni ini dalam bentuk finansial atau non finansial. Artinya mereka yang sudah katakanlah mapan dalam sektor pekerja baik formal informalnya, ya sedapat mungkin mereka ada partisipasi kontribusinya terhadap FISIP UNIP. Okay. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada bangun identitas program strategi berdampak ini. Bagaimana membangun identitas ini? Kebanggaan alumni ini paling tidak ada reward. Jadi ada semacam reward alumni yang di luar misalnya. Jadi dengan adanya memberikan reward kepada mereka, ada kebanggaan tertentu yang kita lakukan. Satu hal yang mungkin kita harus bicara bahwa FISIP
harus betul-betul mencermati dunia pasaran kerja ini. Karena apa? Ketika kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang setelah lulus di FISIP UNIP ini, lalu mereka berpikir masalah lapangan kerja, potensi salah satu misalnya, alumni FISIP ini kan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, Pak ini ya, Sarifuddin. Oh, iya Pak. Kenapa ini tidak dimanfaatkan ini? Artinya bagaimana proses kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, lalu kemudian magang, program magang, kemudian FISIP juga harus membangun situs bagaimana peluang pangsa kerjanya yang setelah, artinya paling tidak mereka setelah lulus UNIM ini ada gambar yang ada di FISIP ini, lihat ini ada yang ke sini programnya, ada yang ke Jepang, ada yang masuk sektor SP3 lah apa istilah segala macam. Nah, paling tidak dia setelah mendapatkan ijazah S1-nya dia harus berpikir wah paling tidak saya di sini dulu. Iya. Jadi kira-kira begitu Mbak Desi. Udah ada plan sendiri ya Pak. Artinya benar, tidak benar, berpikir keras kembali. benar. Kira-kira begitu. Oke, untuk sejauh ini alumni ini aktif nggak Pak ya? Banyak Pak yang aktif Pak. Kalau saya lihat ini untuk aktifnya mereka aktif perangkatan yang saya lihat. Oke. Kalau dari angkatan Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah sampai hari ini Alhamdulillah. kami sudah berjalan sekitar 10 tahun alumni Iya. FISIP kami bangun itu. Yang khususnya ada di Bengkulu termasuk yang di luar di Pulau Jawa. Itu. Tapi kalau yang terkooptasi mereka dalam satu ikatan ini baru sekarang ini baru disegarkan kembali kemarin. Oke, jadi baru aktif lagi nih Iya. Pak. Oke, mantap. Nah, dalam perjalanan Bapak nih Pak membangun karir di dunia legislatif dan pemerintahan. Seberapa penting sih Pak jaringan alumni nih Pak? Apakah benar ada momen di mana koneksi alumni FISIP UNIP ini benar-benar membuka pintu peluang bagi Bapak? Itu sangat kuat, apalagi dalam dunia politik kita kan membutuhkan begitu banyak orang. Iya, benar Pak. Artinya jaringan, koneksi, sahabat, relasi, teman semua tuh dikerahkan sumber daya yang dimiliki. Nah, kalaupun memang kita masuk ke dalam sebuah komunitas, organisasi apapun, 10 saja kita masuk dalam sebuah organisasi, paling tidak dengan mereka membackup membantu kita, maka bisa jadi menjadikan tingkat keterpilihan kita lebih tinggi begitu. Jadi sangat penting artinya bagaimana kita membangun sebuah jaringan seperti alumni ini bisa untuk mendapat perolehan suara bagi kita untuk di lembaga legislatif. Oke, benar sekali itu teman-teman ya. Nah, untuk Pak Sis nih, Pak Sis Rahman nih, saat ini kan banyak nih Pak ya mahasiswa FISIP UNIP yang bermimpi berkontribusi di legislatif atau sektor publik nih Pak. Nah, apa sih saran paling penting nih yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman nih Pak, terutama yang nonton nih Pak? Di dunia politik ini sebenarnya agak keras. Oke. Dunianya agak berbeda sedikit dibandingkan dunia dia ini kan kalau istilahnya kalau kita bicara 2+2 realnya adalah 4, bisa saja kalau dalam dunia politik di legislatif 2+2 itu 6 dikurang 2, 3 ditambah 1, hasilnya 4. Artinya bagaimana pintu masuknya. Nah, kalau bicara teman-teman keinginan itu, karena bagaimanapun juga legislatif ini kan tidak terlepas dari partai politik. Benar, Pak. Artinya tidak mungkin kita jadi anggota DPR itu artinya serta-merta duduk tanpa partai politik. Termasuk saya waktu itu, saya kan pendiri partai, salah satu partai yang didirikan oleh Presiden sekarang. Iya, benar. Jadi bagaimana kita membangun sebuah partai politik itu lalu kemudian menginginkan menjadikan kita duduk sebagai anggota legislatif. Nah, tentunya karir ini memang dari bawah. Jadi tidak serta-merta bahwa kita duduk di DPR itu langsung jadi. Gitu. Artinya instan begitu. Ada proses yang terbangun. Makanya kalau teman-teman dan adik-adik yang memang berkiprah ingin dunia politik, prosesnya dari mulai kepengurusan di PAC, DPC, di provinsi. Lalu kemudian jangan takut kalah. Karena bagaimanapun juga banyaklah yang kalahnya daripada yang menang. Nama dunia politik kan dunia untung-untungan juga. Kalau istilah kita istilah berjudi. Kira-kira begitu. Kalau orang Bengkulu bilang ini, kalau di dalam dunia politik ini, kalau takut dengan ombak jangan bermain di tepi pantai. Kalau takut dengan hangus jangan bermain api. Itulah dunia politik. Oke, ini teman-teman motivasi nih Bapak ya. Dari Bapak tadi berbicara soal DPRD di Kota Bengkulu nih Pak ya. Sebagai tenaga ahli, apa peran strategis yang Bapak jalankan dan bagaimana ilmu sosial dan ilmu politik dan terutama Bapak sendiri alumni kesejahteraan sosial di FISIP UNIP nih Pak dalam berkontribusi pada tugas tersebut? Yang pertama, tenaga ahli ini dia menguasai sama dengan dukun. Oh, itu istilahnya Jadi ya Pak ya? semua penyakit bisa diobati.
Oke. Tapi lebih kekhususan karena disiplin ilmu karena saya ilmu sosial. Tapi karena kiprah pengalaman saya pernah duduk di DPR, artinya apapun tugas-tugas DPR saya paham, setidaknya paham. Nah tugas DPR itu kan ada 3, baik DPR provinsi, pusat dan maupun DPRD kota kabupaten itu. Pertama mereka fungsinya adalah fungsi legislasi, membentuk produk undang-undang. Lalu yang kedua mereka ini ada produk tupoksinya adalah tugasnya ada pengawasan. Jadi pengawasan kinerja aparat pemerintahan. Yang ketiga ada pembentukan legislasi, kemudian pengawasan, kemudian pembuatan perda. Nah, dari ketiga tugas fungsi daripada DPR itu mereka itu kan berbicara regulasi, bicara masalah aturan. Katakanlah untuk membuat sebuah regulasi peraturan daerah misalnya. Peraturan daerah itu tentunya berkaitan dengan kewenangan terhadap masyarakat yang bakal dibentuk atau diatur. Nah tentunya kita tidak ingin juga ketika mereka membuat sebuah perda itu merugikan masyarakat. Lalu kemudian mungkin ada temuan-temuan takut kekhawatiran mereka nanti ada masuk ke ranah hukum. Nah maka tugas kami sebagai tenaga ahli mengingatkan itu, artinya memberikan masukan, memberikan saran kepada mereka. Jadi persoalan saran masukan kita mereka mau ikut atau tidak itu bukan persoalan lain artinya kan. Karena kapasitas kita memberikan masukan, memberikan saran agar produk-produk yang keluar dari DPR itu memang efisien, efektif dan memang bernilai tambah bagi masyarakat kita. Jadi fungsi kita itu mendorong, membackup tugas-tugas pada lembaga dewan, kira-kira begitu. Oke, saran kalau boleh tahu nih Pak, saran seperti apa itu Pak? Contohnya Misalnya sederhana saja misalnya ketika mereka membuat aturan perda berkaitan dengan kebijakan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Ya, APBD ya Pak. Di dalam APBD itu beraneka ragam bentuk program kegiatan yang disodorkan oleh pihak eksekutif dalam ini pemerintah, dalam ini wali kota lah begitu. Ada kalanya apa yang disodorkan program pemerintah itu dari sisi hukum kadangkala agak nyerempet-nyerempet karena hukum yang bertimbulkan nanti ada tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah kalau ini serta-merta saja misalnya produk yang dilakukan oleh yang disodorkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah lalu diketok palu disahkan begitu saja tanpa ada kajian akademisnya, hal ini tidak mungkin pada suatu saat nanti bahwa berdampak kepada ranah hukum. Nah itulah makanya tugas kami ketika ada sebuah produk yang dikeluarkan oleh DPR lalu kemudian sudah disahkan. Kalau disahkan sudah menjadi dokumen loh. Kalau sudah menjadi dokumen jadi sudah resmi itu. Nah ternyata di kemudian hari dalam perjalanannya itu bersinggungan masalah hukum. Nah ini banyak temuan-temuan DPR. Contoh misalnya saja dalam perjalanan dinas misalnya, kita sering mengingatkan. Dalam regulasi dan aturan mereka mungkin perjalanan dinas keluar mungkin untuk 1 bulan hanya bisa 2 kali. Perjalanan dalam daerah 2 kali. Nah kalau mereka melakukan 3 kali itu kita mengingatkan mereka. Kadang apa? Regulasinya tidak membenarkan bahwa perjalanan keluar daerah provinsi Bengkulu itu lebih dari 3 kali. Lah kita bayangkan nantinya ketika mereka 3 kali dalam sebulan, berarti kan 3 minggu. Untuk rakyatnya kapan? Untuk bertemu masyarakat yang mau datang ke kota kapan? Makanya diatur itu mereka paling 2 kali. Nah itu mereka kadang-kala saking keinginan mereka untuk berjalan dinas, mereka berjalan dinas luar, artinya mereka kadang-kala sering lupa hal-hal begitu. Yang penting berjalan, karena kita ingatkan hal-hal begitu. Oke, benar sekali ya teman-teman ya. Nah di era sekarang nih Pak, banyak banget nih anak muda yang ragu terjun ke dunia politik nih Pak ya, atau pemerintahan karena mereka tuh banyak banget alasannya nih Pak. Nah apa sih yang bisa Bapak katakan untuk menginspirasi mereka agar tetap mau berkontribusi di sektor publik dengan cara yang berintegritas nih menurut Bapak sendiri? Jadi kalau kita ingin berbicara untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat, bukan hanya di lembaga politik, tetapi juga di sektor lain juga bisa kita lakukan. Karena yang di lembaga legislatif hanya salah satu saja dari sebuah kegiatan yang berimplikasi kepada masyarakat kita.
Jadi kalau memang satu-satunya maka semua orang punya keinginan. Ya, orang menganggap DPR aspirasi daripada rakyat, mewakili daripada rakyat dengan gaji yang besar, makanya mereka begitu banyak. Padahal banyak jebakan-jebakan juga di DPR. Nah, kalau kita bicara bagaimana nanti akan dilakukan, kita ingin berbuat banyak lebih besar, banyak hal-hal yang lain di sektor lain. Lembaga-lembaga swadaya non pemerintah pun banyak bisa kita lakukan itu. Apalagi dengan disiplin ilmu yang kita miliki itu. Kita jangan berpikir terkooptasi bahwa satu pemikiran dalam pola pikir kita itu bekerja semata-mata kalau orang tua kita dulu tahunya pegawai negeri saja. Kalau tidak pakai NIP, apalah artinya untuk kuliah sampai S1, S2. Padahal sektor lain bisa memungkinkan untuk lebih daripada itu. Jadi kita berbicaralah, artinya jangan hanya terkooptasi berpikir sempit bahwa satu-satunya untuk membantu masyarakat itu dalam kerja nyata di masyarakat itu ke sektor seperti di lembaga legislatif. Itu salah satu pilihan saja. Oke teman-teman. Nah dari apakah nih Pak ada kolaborasi konkret yang Bapak bayangkan antara DPRD sendiri atau instansi tempat Bapak bertugas dengan Visip Unip nih Pak? Misalnya dalam riset kebijakan, magang mahasiswa atau program sosial masyarakat nih Pak? Itu sangat menarik dan itu hal yang sangat substansi dan penting. Iya. Karena Unip dalam hal ini adalah termasuk perguruan tinggi yang satu-satunya untuk sementara sebagai lembaga riset yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Artinya tenaga-tenaga ahli, lalu tenaga-tenaga staf khusus, kemudian kajian-kajian akademis untuk membuat sebuah peraturan daerah, produknya itu dari universitas atau dari lulusan ini. Jadi di DPR itu ketika membuat satu produk perda itu, baik perda inisiatif dari eksekutif dan pemerintah atau legislatif dari DPR, sebelum menjadikan sebuah perda itu kan ada kajian akademis dulu. Nah, kalau kita bicara kajian akademis, kita berbicara bagaimana analisa SWOT-nya seperti apa. Nah, tentunya orang lembaga perguruan tinggi yang lebih paham, lebih memahami itu. Makanya kita menggunakan betul sumber daya aset yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu untuk menjadikan sebagai bagian daripada pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah tidak bisa lepas itu. Oke Pak, sejauh ini udah ada belum ya Pak yang anak Unip nih terutama Pak yang magang di kantor DPRD? Banyak. Banyak ya Pak? Saya lihat banyak. Oke. Terutama dari jurusan apa itu Pak? Kalau Visip. nggak salah Visip komunikasi yang pernah saya lihat. Komunikasi juga Ya. banyak ya teman-teman. Oke nih kalau ada channel-channelnya nih boleh ditanya sama Bapak Ya. juga ya Pak. Oke Pak Sisraman, kalau ada satu hal yang ingin Bapak ubah nih ya Pak. Dari pengalaman masa kuliah dulu di Visip Unip angkatan Bapak, itu apa Pak? Dan apa sih yang justru ingin Bapak ulangi kalau misalnya bisa kembali ke masa itu Pak? Ya sebenarnya begini, saya ingin mengatakan kepada Visip ini kan, termasuk jurusan saya ini termasuk jurusan yang tertua. Kejaraan sosial, belum ada administrasi negara, sosiologi dan komunikasi dan segala macam. Bagi sivitas akademika khususnya di Visip Unip ini, artinya kan kita berbicara jurusan, bicara link and match. Artinya bagaimana produk yang dikeluarkan alumni ini juga berkesesuaian dengan dunia pasaran kerja. Pertanyaan saya, apakah misalnya ilmu kejaraan sosial ini masih layakkah dengan dunia pasaran kerja di Unip ini, di Persi Bengkulu atau tidak? Kan itu yang perlu kita pikirkan. Jangan berpikir bahwa lembaga Visip misalnya mengeluarkan produk dari tahun ke tahun, tetapi hanya menciptakan pengangguran begitu. Ya, benar, Pak. Nah, setidak-tidaknya jurusan-jurusan yang dimiliki itu adalah menjawab tantangan yang ada di dunia pasar kerja. Nah, itu kalau bicara tentang nostalgia masalah jurusan. Kalau bicara yang lain-lain halnya memang banyak kenang-kenangan yang memang bisa katakanlah sebagai sweet memories kita untuk itu. Oke nih Pak, sebelum kita tutup nih ya Pak, saya ada sesi seru nih ya Pak ya. Namanya rapid question. Jadi Bapak jawab spontan aja nih Pak, Siap. tidak perlu panjang-panjang. Jadi yang pertama dilintas aja Bapak ucapkan. Oke teman-teman, kita mulai ya Pak ya. Oke, satu kata nih Pak yang menggambarkan Visip Unip menurut Bapak.
Beres. Beres. Oke. Kalau bicara soal buku atau tokoh nih Pak, yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak, apa sih yang menginspirasi hidup Bapak nih? Ada nggak Pak? Soekarno. Soekarno, oke. Kalau bukan di dunia legislatif atau pemerintahan, Bapak ingin jadi apa nih Pak? Saya ingin menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, nggak pengen nih Bapak jadi pengusaha ya Pak? Masa saya sudah selesai. Oke, satu hal yang Bapak rindukan di masa kuliah di UNIP angkatan 1988 Pak? Kebersamaan. Kebersamaan. Oke, terakhir nih ya Pak ya, satu kalimat motivasi untuk mahasiswa FISIP UNIP pada hari ini. Saya memberikan penawaran atau sumbangsi pemikiran kepada kawan-kawan. Jadilah putra-putri terbaik Alumni FISIP UNIP ini menjadi garda terdepan dalam dunia pasaran yang ada di Persib Bengkulu. Jadilah teman-teman dan adik-adik yang sudah menjadi alumni UNIP ini menjawab segala tantangan yang ada di Persib Bengkulu. Dan bagi adik-adik yang masih berkiprah di lembaga Persib UNIP ini, jagalah marwah, semangat dan nama baik yang ada di Persib UNIP ini. Oke, terima kasih banyak Pak Sis Rahman. Sungguh luar biasa sekali bisa mendapat kesempatan berbicara nih dengan Bapak ya Pak ya. Inspirasi yang Bapak bagikan hari ini pasti akan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan civitas Akademika FISIP UNIP. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga episode hari ini menginspirasi kalian ya. Dan terus berkarya, berdampak, dan tidak pernah berhenti bermimpi besar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.